Shalom, kami ucapkan bahwa seluruh sidang jemaat Allah, saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita mau mempersiapkan hidup kita untuk kita mengikuti ibadah online saat ini. Mari kita mau bawa diri kita dan kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami mengucap syukur bahwa setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang saat ini membawa hidup kami untuk kami masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus memimpin, menyertai setiap kami ya Tuhan, melindungi dimanapun kami berada. Dan Tuhan yang senantiasa menjagai kami dimanapun saat ini kami ada ya Tuhan. Bapa, mari Engkau hadir di tempat ini, hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk melayani Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapa, kami datang membawa kehidupan kami kepadamu Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kami, penyembahan kami ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang.
hati kita. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. Nikmati Roh Kudus yang hadir memimpin kita. Nikmati di dalam kuasa-Nya. Ya Tuhan, Kau Allah yang hebat. Kau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Kaulah satu-satunya Allah kami ya Tuhan. Kami menyanyikan keagungan-Mu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidup kami ya Tuhan, di hidupku. Ya Yesus, syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami naikkan hanya untuk keagungan nama-Mu Tuhan. Allah yang penuh dengan kemuliaan. Hanya Engkaulah Allah yang patut kami sembah Tuhan. Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kuasa-Mu juga mengurapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi benih-benih firman-Mu yang bertumbuh Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat pelita bagi sekeliling kami Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap ya Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama. Kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh beribadah. Kami boleh memuji-muji, mengagungkan nama. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Dan kami juga bersyukur kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati urapi pemberitaan firman-Mu. Biarlah setiap pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ketika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan satu kebenaran yang berharga di sana, bahwa hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya semata-mata sebuah penugasan. Penugasan singkat, penugasan yang ilahi yang Bapa berikan kepada kita. Kita menemukan di dalam Alkitab sifat kehidupan itu adalah sementara. Manusia hanya diberikan batas waktu hidup di atas kertas yang tertulis seperti dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 itu adalah 70 sampai 80 tahun. 70 kalau kuat 80. Walaupun memang realitasnya ada juga dari mereka yang hidup sampai 100 tahun lebih. Tapi ada juga yang bahkan masih dalam kandungan sudah meninggal dunia. Waktu masih kecil, balita atau remaja sudah meninggal dunia. Memang di atas kertasnya 70, kalau kuat 80. Sifat kehidupan manusia digambarkan di dalam Alkitab bahwa manusia itu seperti kehidupan manusia di dunia seperti uap
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Rasul Petrus mengatakan di bumi ini kita hanya orang asing yang menumpang untuk sementara. Ya, seperti itulah sifat kehidupan. Sangat singkat. Dengan kita mengerti ini, kita akan jauh lebih bijaksana, jauh lebih berhati-hati. Walaupun tentu ada dua tindakan atau dua sikap yang muncul ketika orang memahami hidup ini singkat. Yang satu mau mengisi hidup yang singkat ini dengan hura-hura, dengan senang-senang. Mereka mengatakan hidup ini singkat bro. Kalau begitu yuk kita senang-senang, kita makan sepuasnya. Apa yang menjadi keinginan kita, kita puaskan. Toh besok mungkin kita mati. Nah, itu sikap yang muncul yang pertama dari cara pandang bahwa hidup ini singkat. Tapi ada juga orang yang memandang hidup ini singkat dan memaknainya dengan sikap yang berbeda. Karena hidup ini singkat, dia harus betul-betul bisa memanfaatkannya dengan baik. Bagaimana dia mengisi hidupnya dengan lebih bijaksana, bekerja, melayani pekerjaan Tuhan, mengurus keluarga, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat yang lain. Jadi sama-sama seseorang memahami hidup ini singkat. Yang satu mengisinya dengan jauh lebih berhikmat dan bijaksana. Yang satunya dengan mengisi dengan sembarangan atau sembrono. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kekristenan kita dua hal yang perlu kita lakukan. Dua hal ini mewakili perjalanan iman Kristen kita. Dan saya kira dua hal ini juga menjadi satu ukuran bahwa seseorang itu betul-betul serius mengikut Tuhan. Yang pertama, orang tersebut mau betul-betul berjuang untuk mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya. Apa yang harus ia kerjakan, apa yang harus ia lakukan yang memuliakan namanya. Yang kedua adalah satu keberanian yang luar biasa untuk mempersembahkan seluruh hidupnya setelah ia tahu, setelah ia mengerti kehendak Allah. Setelah ia tahu apa yang menjadi tugasnya di dunia ini, yang dia tahu persis itu memuliakan Allah Bapanya. Dia tidak akan setengah-setengah. Dia akan totalitas mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melakukan kehendak Allah tersebut. Tapi sering yang terjadi tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sering yang terjadi orang justru menolak untuk mengerti dan memahami kehendak Allah. Mereka berpikir mengerti kehendak Allah, memahami kehendak Allah itu enggak penting. Padahal dalam banyak bagian kita menemukan bahwa ada hubungan yang tak terpisahkan antara mengerti kehendak Allah dan memuliakan nama Allah. Antara mengerti kebenaran firman Tuhan dan diselamatkan. Alkitab dengan jelas mengingatkan bahwa orang-orang yang menolak mengerti firman, menolak mengerti kebenaran itu nasibnya bisa mengerikan. Misalnya dalam Hosea pasal 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Sebab kamu telah menolak pengetahuan, maka aku juga akan menolakmu menjadi imam untukku. Orang yang menolak untuk mengerti, mengenal Allah, dia juga harus siap-siap ditolak oleh Allah. Karenanya Rasul Paulus juga pernah mengingatkan kepada jemaat di Efesus, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi fenomena yang sering muncul, yang sering terjadi adalah orang-orang lebih memilih menolak
untuk mengerti kehendak Allah dengan berbagai macam alasan. Yang sering muncul juga adalah orang melakukan tapi tanpa mengerti atau melakukan tanpa pengertian yang benar. Paulus punya cerita tersendiri. Paulus punya teman-teman, punya rekan-rekan pelayanan dulu. Orang-orang yang begitu giat melayani untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan itu ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 2. Dia mengatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya tentu kita harus bersemangat untuk Allah, melayani Dia, mengiring Dia dengan totalitas, tapi juga harus dengan pengertian yang benar. Yang lebih mengerikan kalau seseorang sudah masuk dalam jebakan ajaran nabi palsu, dia tidak sadar bahwa itu adalah nabi palsu dan dia tidak bisa keluar lagi di sana. Bahkan mungkin orang yang mencoba mengingatkannya pun akan ditolaknya. Penulis kitab Amsal juga mengingatkan ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kita berpikir bahwa yang kita imani, yang kita lakukan adalah benar tapi ternyata ujungnya maut. Betapa mengerikan kalau orang itu tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak mengerti kehendak Allah tetapi hanya semangat melayani. Ya, kita perlu semangat melayani, semangat ikut Tuhan. Dan itu salah satu kunci keberhasilan kita dalam dunia rohani. Tapi kalau kita gak ngerti kebenaran firman Tuhan, gak ngerti apa yang kita lakukan itu benar atau salah, sesuai atau tidak dengan kitab suci, maka kita juga kelompokkan sebagai orang yang tersesat. Ada orang-orang yang mengerti tetapi tidak melakukannya. Dan ini bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang gak ngerti firman. Tuh yang ngerti saja, yang banyak belajar firman di gereja, hidupnya gak jauh lebih baik dari saya. Kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang ketika kita ngerti banyak kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti apa yang dikehendak Allah untuk kita lakukan. Tapi kita memilih untuk tidak melakukannya karena berbagai pertimbangan. Bisa karena kita melihat harganya terlalu mahal, membutuhkan komitmen yang besar, pengorbanan yang besar, dan kita kemudian tidak melakukannya. Padahal menjadi pengikut Kristus tidak bisa tidak. Kita harus belajar sangkal diri, pikul salib. Nah, ketika kita ketemu dengan kenyataan kita harus menyangkal diri, memikul salib, terus kemudian kita tidak mau. Dan akhirnya kita memilih tidak menjadi pelaku firman. Kita tidak pernah menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Dalam banyak bagian kita bisa menemukan bahwa hanya mereka yang mengerti firman dan melakukannya yang akan berbuah. Berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan seterusnya. Artinya hanya orang Kristen yang betul-betul mengerti firman, mengerti kehendak Allah dan melakukannya yang akan menghasilkan buah. Yang akan produktif, efektif di tangan Tuhan, dipakai Tuhan. Luar biasa. Yakobus juga menulis adanya orang-orang yang hanya mendengar firman tapi untuk melupakan. Bukan mendengar untuk melakukan. Dan hanya orang-orang yang mendengar firman dan melakukanlah yang disebut akan berbahagia. Orang yang hanya mendengar firman, demen khotbah, pendeta A, pendeta B, pendeta C, tetapi tidak mau menjadi pelaku firman, bukan menjadi pribadi yang kuat.
tapi akan menjadi pribadi yang lemah. Dan itu digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan gambaran orang-orang yang hanya mendengar pengajaran, mendengar firman, tapi tidak melakukan, seperti rumah yang dibangun di atas fondasi pasir. Ketika ada hujan, badai, banjir, dia akan ikut hanyut, akan hancur tak tersisa. Kenapa ada orang-orang tertentu yang kuat dan sementara yang lain rapuh? Letak perbedaannya adalah yang satu mengerti dan melakukan, yang satu hanya sekedar mengerti tapi tidak melakukan. Ada juga orang-orang yang melakukan tapi setengah hati. Ini sedikit lebih baik dari yang tadi. Ngerti firman dilakukan, ngerti firman dilakukan, tapi melakukannya setengah hati. Tidak panas, tidak dingin. Kata Tuhan Yesus di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16. Ini adalah orang-orang yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, dan yang akan dimuntahkan dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus. Ada juga orang-orang yang melakukan tetapi tidak sampai akhir. Melakukan tidak sampai finishing well. Memulainya semangat, tetapi di perjalanan waktu dia berhenti. Pada titik tertentu ia menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus sudah berpesan dan sudah mengingatkan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Antara kecewa dan menolak aku itu hanya dibatasi dengan kata penghubung dan. Artinya orang yang sudah kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada sesamanya, akan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi berbahagialah orang yang tidak kecewa dan juga tidak menolak Tuhan. Saudaraku sekalian, ini perlu kita renungkan. Kita bisa belajar dari teladan Tuhan kita Yesus Kristus dan juga Rasul Paulus. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4, dalam doanya Tuhan Yesus mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelesaikan atau mempermuliakan Bapanya yang di surga? Dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa di dunia ini. Apa pekerjaan yang diberikan Bapa? Menjadi juru selamat dunia. Dan dia menyelesaikannya dengan sangat baik, sempurna. Itu sebabnya Tuhan Yesus mempermuliakan Bapanya dengan cara hidup demikian. Kalau kita mengerti apa yang perlu kita kerjakan, mengerti kehendak Allah, mengerti destiny hidup kita, sesuatu yang kita kerjakan tersebut memuliakan Allah, kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan totalitas hidup kita sampai akhir, kita mempermuliakan Bapa kita di surga. Apalagi juga kita lakukan dengan sepenuh hati dan sampai akhir, itu mempermuliakan Allah Bapa kita di surga. Dan kita telah meneladani cara hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang senada juga disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus juga mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya kira ayat ini paling banyak dikutip di batu nisan dalam kematian orang Kristen atau hamba Tuhan. Selain Filipi pasal 1 ayat 21, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan saya juga sangat setuju, rindu juga suatu hari
ayat yang ditulis di dalam batu nisan saya ketika saya sudah dipanggil pulang adalah 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 8 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tentu kita mengerti kalau kita menulis ayat ini di batu nisan kita, perjalanan hidup kita seharusnya juga meneladani cara hidup Rasul Paulus. Betul-betul kita telah bertanding dalam pertandingan iman yang sehat. Kita berjuang dengan segenap hati untuk menemukan kehendak Allah, mengerti kehendak Allah, dan persembahkan seluruh kehidupan kita untuk melakukan kehendak Allah tersebut dengan pertaruhan jiwa dan raga kita. Bukan hanya sekedar tulisan di batu nisan. Apalagi ketika kita mengatakan hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku sekalian, kita harus mengerti bahwa ketika Paulus mengatakan itu, dia mengatakannya di Filipi dan ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana Allah dipermuliakan dalam penderitaan tubuhnya. Dan bagaimana ketika dia hidup menghasilkan buah. Kalau cuma berani mati saja, itu gak ada kelebihan apa-apa. Teroris itu juga berani mati. Orang yang putus asa itu juga berani mati. Tapi kita berani mati itu bukan tanpa dasar. Kita hanya mati dan kematian kita hanya disebut untung kalau kita selama hidup di dunia ini mempermuliakan Allah dengan tubuh kita. Untuk bekerja, merawat keluarga, kemudian melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani hawa nafsu dosa kita dengan tubuh kita ini. Dalam penderitaan kita tidak menyangkal Tuhan. Dalam berbagai masalah kita tetap setia iring Tuhan. Dan kita betul-betul bekerja menghasilkan buah. Apa arti menghasilkan buah? Hidup kita terus selaras sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bilang bertobat, kita buktikan buah pertobatan kita. Kalau kita bilang kita mau hidup kudus, kita buktikan kekudusan kita lewat perkataan dan sikap hidup kita. Kalau kita bilang kita mau menghasilkan buah-buah roh, kita buktikan kehidupan karakter kita, sifat-sifat kita seperti yang Rasul Paulus ajarkan dalam 9 buah roh. Saudaraku sekalian, marilah kita melihat bahwa hidup ini sementara. Dan hidup ini harus mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Bagi pekerjaan Tuhan, bagi jiwa-jiwa. Jangan sampai kehidupan kita yang sementara ini kita isi dengan kebencian, kemarahan, kejahatan. Dan ketika kita akhirnya harus mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini, kita menghadap Tuhan dengan keadaan yang takut, malu. Biarlah ketika kita mengisi hidup kita yang sementara dengan hal-hal yang memuliakan Allah, yang menyenangkan hatinya, kita boleh menghadap Dia dengan keberanian dan dengan sukacita dan dengan keyakinan seperti yang Paulus yakini bahwa mahkota kebenaran sedang menanti aku. Apa yang menanti saudara nanti ketika saudara pulang menghadap Bapa? Mahkota kebenaran yang menanti saudara atau api kekal neraka? Kata-kata di mana Tuhan berkata, "Mari sahabatku, masuklah ke tempat perhentian yang disediakan oleh Bapakku untuk orang-orang yang mengasihi aku. Bersukacitalah, bergembiralah di sana." Atau sebaliknya, di mana Tuhan berkata, "Nyah, kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu." Mungkin selama kita hidup di dunia ini, sebagai karyawan kita melakukan tugas kita dengan baik. Sebagai pelajar kita melakukan tugas kita dengan baik. Sebagai warga negara Indonesia
kita melakukan kewajiban kita dengan baik? Pertanyaannya, apakah kita melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak-anak Allah juga dengan sebaik mungkin? Seolah-olah Tuhan melihat, dan memang Tuhan melihat. Oleh karena itu dalam bagian lain Paulus mengatakan, lakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, berkati meteraikan firman-Mu. Sadarkan kami betapa singkatnya hidup kami di dunia ini. Dan betapa kami harus mendatangkan manfaat bagi kerajaan surga, bagi banyak orang lewat kehidupan kami yang singkat ini. Biarlah kami boleh memberi kontribusi nyata dengan perbuatan, sikap, kata-kata kami. Sehingga orang-orang boleh datang kepadamu dan boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami. Berkati saudara, sahabat, teman-teman yang setia menyelenggarakan ibadah ini. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah kehidupan mereka yang singkat di dunia ini boleh mereka dedikasikan untuk mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Ampuni kami kalau Engkau menjumpai kami mengisi hidup kami dengan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, dan justru mendukakan hati-Mu. Kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau Tuhan, kami diberi kesempatan untuk membenahi hidup kami. Ampuni kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kalau ada saudara-saudara kami, sahabat kami yang sakit, yang lemah secara fisik maupun secara rohani, mereka juga Engkau tolong. Engkau sembuhkan mereka, Engkau angkat mereka. Mereka boleh bangkit dan kembali bergairah untuk Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati, kita berkata amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat hari Minggu.